Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah kajian setiap malam Senin Masjid Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali mempertemukan kita dalam suasana iman. Ada yang datang dari Banjarmangu tuh, ya, dari Banjarnegara. Tadi datang duluan ke kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada beliau dan kepada kita semuanya, sehat walafiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Isya tinggal 39 menit lagi. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu lembar daun yang jatuh dari pohonnya di dunia yang gelap gulita ini yang Allah tidak tahu. Tidak ada seekor semut hitam sedang merayap di batu hitam di dalam dunia yang gelap gulita ini terlepas dari pantauan Allah Rabbul Izzah. Keimanan kita mengatakan apapun yang terjadi pada diri kita, di sekitar kita, ini qadarullah, Allah yang mau. Suka tidak suka, ridho tidak ridho, senang tidak senang, siap tidak siap, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Iman lagi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billah. Siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah, siapa yang masih punya iman, masih punya iman, merasa dirinya punya iman, wal yaumil akhir, dan dia yakin dengan keberadaan akhirat, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dengan sekuat tenaganya dia memuliakan tamunya. Timbul pertanyaan nih Bapak Ibu, apa kaitannya tamu, hari akhirat, dan beriman kepada Allah? Nah ini, ternyata dengan hadirnya tamu ke rumah kita itu, ini menandakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Diundang atau tidak diundang, kita siap atau tidak siap, lagi kondisi ada makanan di rumah atau tidak ada makanan di rumah, ketika kita percaya dengan keberadaan Allah, tamu datang ke rumah kita ini bukan karena di luar nalar Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dengan datangnya tamu ke rumah saya ini sudah sandiwaranya Allah Subhanahu wa taala. Perkara tamu ini mau minjam uang, tamu ini mau merepotkan saya, tamu ini mau makan gratis di rumah saya, itu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tamu, skenario-nya Allah. Kok qadarullah, dilalah bahasa kitanya. Saya lagi ngitung uang sama istri sama suami, kok kebetulan dia datang. Ini siapa yang bisik-bisik saya lagi ngitung uang? Tidak. Ini menunjukkan kita iman kepada Allah dengan datangnya tamu ke rumah kita. Maka luruskan niat kita. Siapapun yang datang ke rumah kita, mau orang kaya, mau orang miskin, mau dia ahli agama, mau tidak ahli agama, mau dia orang dewasa, remaja, anak kecil, dia datang ke rumah kita, kita tanamkan bahwasanya ini merupakan skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Mau kucing sekalipun, mau tikus sekalipun, semua bukti Allah akan mengulurkan pertolongannya kepada kita. Ya. Wal yaumil akhir,
Maka dengan kita yakin keberadaan Allah, maka Allah arahkan, Allah giring tamu itu ke rumah kita. Kita harus yakin juga hari akhirat. Hari akhirat inilah yang menjadikan parameter kita. Bagaimana sikap kita nerima tamu ini? Kalau sikap kita nerima tamu ini dengan menyambutnya luar biasa, maka ada akhirat. Tidak ada satu amalan kebaikan seberat biji zarah yang di luar nalar manusia tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kaitannya Bapak Ibu. Ada tamu berarti keberadaan Allah ada di tengah-tengah kita. Skenario-nya Allah. Maka dari itu sikap kita bagaimana? Kalau kita paham ada hari akhirat, maka kita sambut tamu ini dengan bahagia. Perkara dia ada embel-embelnya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tergantung kita nyikapi tamu ini. Rasul sedemikian rupa. Maka di sini perlu yang namanya kita tahu bagaimana sih cara Rasul untuk menghormati tamu yang datang ke rumah kita itu gimana? Ya, yang pertama kata Rasulullah SAW, kalau Anda ingin kedatangan tamu ke rumah Anda, kalau misalkan ya Allah ternyata banyak para ulama mengatakan orang yang kepengen hajatnya segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ngundang tamu-tamu, ajak makan mereka. Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun ya mau punya anak Ismail, repot ke bidan ini, ke bidan itu, ke RSU, ke PKU, ke ini, kontrol, nggak ada anak. Tapi ternyata Allah kasih jalan, malamnya ada tamu, malaikat Jibril disulap oleh Allah menjadi manusia. Bagaimana diceritakan dalam surat Az-Zariyat. Itu Nabi Ibrahim betul-betul nyambut tamunya dengan luar biasa. Dan Nabi Ibrahim nggak tahu ini tamunya malaikat Jibril. Apa yang dihidangkan? Anak sapi disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Buat apa? Disandingkan kepada tamunya. Kita juga pernah cerita bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW, dia ini miskin, gak punya apa-apa. Suatu hari di malam harinya Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ini sebentar lagi akan datang tamuku. Dia akan berkunjung kepadaku, tapi qadarullah di majlisku di rumahku sedang ada majlis an-nisa, pengajaran pendidikan, pengajaran taklim wanita-wanita. Nggak mungkin aku suruh datang ke rumahku. Maka siapa di antara kalian yang sudi kiranya malam ini saja berkenan untuk ditransitkan tamuku nginep di rumahnya? Maka semua sahabat saat itu angkat tangan. Rasul milih agnia, orang kaya. Wah biasa ini mah, ngeluarin uang puluhan juta biasa. Di pojok orang miskin jamaah. Naik, ya Rasul, saya ya Rasul. Rasul dengan sekejap langsung milih, silahkan tamu ini aku serahkan sepenuhnya kepada Anda semuanya. Kapan ya Rasul datang ini tamu? Ba'da Isya insya Allah. Akhirnya ini tamu, sahabat Rasulullah langsung konfirmasi ke istrinya. Wallahu a'lam, lewat WA, wallahu a'lam, Instagram atau Facebook, wallahu a'lam. Dia langsung ke istrinya, Bu, malam ini kita akan kedatangan tamu. Dan tamu ini spesial dari Rasulullah SAW. Kita punya apa? Ya Allah Pak, kita hanya punya telur 1 butir. Misalkan, kita gampangnya saja ya. Kalau mie ongklok nggak enak sama padesta, ya. Telur 1 butir, kemudian nasi kalau kita masak, beras kalau kita masak cuma seporsi saja. Ya sudah, kita bikin sandiwara. Yang penting tamu kita itu nyaman, tamu kita itu bahagia. Akhirnya, terus gimana Pak? Udah masakin telur, masakin nasi. Pada saat nanti kita makan di atas meja makan. Anak kita kan 2 tuh, bapak sama ibu, anak 2. Kita sediakan piring kosong di depannya. Taruh sendok dengan garpu, suruh mereka ketika lagi makan berisikin tuh yang namanya piring. Tak tok, ya sudah dimakan lah. Terus lampu gimana? Seakan-akan mati lampu dari PLN pusat. Kita matikan. Masya Allah. Ini kepengen menghormati tamu loh. Tamu Rasulullah SAW. Akhirnya ketika tamu itu masuk di ruang tamu sudah bincang-bincang, mereka disuruh makan. Ya. Pada saat mau makan lampunya mati. Kata tamunya, ini gimana Syekh? Kok lampu mati? Ya nggak tahu, dari pusat. Padahal saya sudah bayar kok. Sekarang kan musimnya token, gitu kan.
Lambat, akhirnya langsung duduklah semuanya. Maaf ya Pak, gelap. Oh nggak apa-apa, silakan Bapak di sini. Dia nyentuh telur, dia nyentuh nasi, makan silakan. Anak-anaknya Masya Allah sami'na wa ata'na sama bapak ibunya. Istrinya juga seperti itu. Gimana Pak, enak-enak alhamdulillah. Mau nambah Pak? Enggak, alhamdulillah untuk enggak mau nambah, ya kan? Mereka pada makan semuanya, selesai semuanya, tamu itu kenyang, tidur tamu itu. Ketika habis subuh berangkat, Rasul langsung setelah subuh buat kajian, tamunya pulang. Kata Rasulullah SAW, tadi malam malaikat beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum melihat penyambutan dari sahabat kita. Ditanya, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan? Sampai Allah dan para malaikatnya penghuni langit, mereka tersenyum dengan penyambutanmu gimana? Dia sambil tersenyum bilang, ya Rasulullah, aku pulang ke rumah cuman punya telur 1 butir ya Rasulullah. Kemudian nasi, aku kepengen khidmat kepadamu. Kalau saya khidmat kepada tamu sama saya khidmat kepadamu ya Rasulullah. Terus gimana? Ya aku main sandiwara. Malam saudara, malam keluarga kamu gak makan? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Allah dan para malaikatnya memberikan satu kabar baik kepada Anda. Suatu saat kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat akan memihak kepada Anda sekeluarga. Sepulang tamu ini pulang ke rumah, semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Tuh. Maka poin kita saat ini, kedatangan tamu jangan suuzon dulu. Datang tamu orang kaya, jangan husnuzon dulu. Masya Allah, ini datang tamu orang kaya ke rumah ustadz. Ustadznya bilang, jangan-jangan dia mau bayar zakat ke saya nih. Tuh kadang-kadang ustadznya husnuzon, ketika tamunya orang miskin kadang-kadang kita suuzon. Tanamkan datangnya tamu ini skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya tamu ini menjadi barometer ukuran. Apakah saya dan keluarga saya layak masuk surga karena menghormati tamu atau tidak? Tanamkan dulu. Jadi nggak ada kecewa. Bu, oh iya, insya Allah nanti malam itu terakhir loh kumpulan PKK di rumah ibu. Kok malam Pak? Iya, karena ibu-ibu perumahan ini sedang ada wisata siangnya, malamnya pulang. Insya Allah sepertinya malam ini yang hadir PKK pertemuan terakhir sekitar 30 orang. 30 orang Pak, iya. Maka kalau bisa ini pertemuan terakhir menyambut Ramadan, kalau bisa kita prasmanan ya. Bikinlah seporsi 30 orang. Ibu nanti ada kas kami dan ibu kalau menambahkan gak kenapa-napa. Akhirnya karena kita sudah belajar tentang memuliakan tamu, tentang bagaimana khidmat kepada tamu. Toh kita juga sedang butuh Allah mengabulkan doa kita. Ini tamu, 1 tamu saja bisa mengabulkan hajat kita. Apalagi tamunya 30. Sudah disiapkan semuanya segala macam. Dia langsung bikin makanan enak, minuman enak, semuanya enak. Datang tamu, ternyata yang datang cuma 10 orang. Kira-kira kecewa gak Bu? Kecewa. Karena kita melakukan amal kebaikan sebatas ma'ruf. Ya, ada tingkatan ibadah, tingkatan toyib, tingkatan khair, tingkatan ma'ruf, yang terakhir tingkatan ihsan. Kalau orang melaksanakan ibadah tingkatannya cuma toyib, itu hanya sebatas dia tadi sholat maghrib selesai sudah. Zikir yang lain Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Udah, yang penting saya sudah melepaskan tanggung jawab. Ini ibadahnya toyib, di luarnya saja dia ibadah. Tingkatan yang kedua, dia melakukan ibadah bukan hanya sekedar toyib tapi juga khair. Apa itu khair? Dia tekuni dari bacaan-bacaannya. Ya. Kemudian dia masukkan dalam sanubarinya. Akhirnya dia melaksanakan sholat, kena tuh, hatinya juga nyaman, lahirnya juga kelihatan dia sholat. Nah ini. Nah, tingkatan orang melakukan ibadah karena ma'ruf, perkara-perkara kebaikan di luar sholat dia bawa di luar sholat. Ma'ruf. Nah, orang semua manusia di dunia ini, mau orang Islam mau tidak Islam, selalu melakukan amal kebaikan. Siapapun dia. Cuman amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-Islam itu wallahu a'lam. Mungkin dia hanya niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia,
atau semata-mata karena Allah. Maka orang-orang beriman kepada Allah dengan meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala ada di dunia ini dan memantau kita, maka kita melakukan amal kebaikan kurang kalau sebatas ma'ruf, kita harus sebatas ihsan. Apa itu ihsan? Melakukan amal kebaikan seakan-akan Allah melihat kita. Monggo orang lain gak mau mandang kita, gak kenapa-napa, gak ada urusan. Yang penting saya butuh Allah melihat saya. Kalau seandainya saat itu kita nggak melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah itu maha memantau kita. Maka supaya kita nggak kecewa, mari melakukan amal kebaikan, jangan taraf ma'ruf. Kalau ma'ruf itu, oh ada tamu maka saya harus membuat masak-masakan. Tapi kalau orang-orang beriman, ibu-ibu, alhamdulillah janjinya datang 30 tapi ternyata 15. Tapi berhubung kami orang muslim dan orang muslimah, ketika datang tamu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka ada tamu, enggak ada tamu, maka pertama saya menjalankan, saya membuat jamuan ini dalam rangka apa? Melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, baru kita kepengen memuliakan tamu. Kalau pertamanya kita jalankan karena menjalankan hadis Rasulullah SAW, yang datang 30 alhamdulillah, yang datang 15 pun alhamdulillah. Kok kenapa alhamdulillah bu? Alhamdulillah datang 15 berarti 15 porsi prasmanan saya bisa saya makan nanti untuk 15 hari ke depan. Artinya selama 15 hari dapur saya mati kompor bu. Ya, ini artinya apa? Ihsan semata-mata karena Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda ingin mengundang tamu, hendaknya undang tamu-tamu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqiyun. Tamu datang ke rumah kita, dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia minum, kita dapat pahala. Dari minumnya dia langsung tenaganya kuat, dibuat sholat, dia sholat kita dapat pahalanya juga. Itu yang bertakwa ya. Dan jangan sampai kita kepengen rumah kita itu ditamui sama orang-orang yang fajir. Waktunya sholat, kita sholat malah dia nggak sholat. Itu wajib tuh buat kita. Ada saat memuliakan tamu itu wajib, ada saat tamu itu harus wajibin kita untuk sholat. Mas mohon maaf, ini sudah waktunya isya. Tuh mari-mari kita sholat yuk. Kebetulan kita keluarga sering sholat berjamaah. Yuk sama-sama kita di sini. Tuh ajak dia. Karena Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau sahabati, jangan engkau temani kecuali hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan engkau makan dan jangan engkau sajikan tamu sementara dia makan tapi dia enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama mengajarkan kepada kita, kalau memang kita kepengen rumah kita berkah, rumah kita dimuliakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering ngundang orang makan ke rumah kita. Supaya berkah. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh kita menghususkan tamu ke rumah kita itu khusus yang kaya-kaya saja. Enggak boleh, haram. Mengadakan pernikahan di Adipura, di Balai Sudirman yang orang Jakarta, bilang ke sekitar rumahnya, ibu-ibu kalau ibu-ibu mau datang ke balai kami nggak mengundang, di sana undangannya terbatas, ibu boleh datang ke rumah kami. Padahal dia nggak mau, orang-orang sekitarnya, orang-orang miskin pakai sendal jepit, pakai kancingnya di atas pakai ke bawah, di bawah pakai ke atas menceng, nggak mau untuk makan. Maka Rasul mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah yun'alahal aghniya. Seburuk-buruk makanan yang Anda punya adalah makanan yang cuman Anda persilahkan buat orang-orang kaya saja. Kalau orang kaya yang WA kita buru-buru kita balas. Orang kaya yang telepon kita buru-buru kita ngangkat. Dan orang miskin lah paling dia mau minjem uang, jangan dulu. Kita sekarang luruskan niat kita.
Kalau kita kepengen ya doa kita dikabul Allah, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, jangan memilah-milih. Jangan pandang bulu yang datang. Kalau pandang bulu, monyet yang paling banyak bulunya. Ya. Orang-orang miskin, bergaul dengan orang-orang miskin itu bisa menjadikan kita qanaah, tawadu. Gaul dengan orang-orang kaya sekedarnya saja bahaya, teman-teman. Kadang-kadang sholat kita males, zikir kita males, baca Quran males karena kita bergabung dengan orang-orang kaya. Bicaranya sosialitas saja, bicaranya tas made in Jerman, bisa jadi segala macam dunia. Nggak ada perkataan yang paling diberkahi oleh Allah dan Rasulnya kecuali dalamnya adalah perkataan-perkataan agama. Maka syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan adalah yang makan cuman orang-orang kaya. Wa yutrakul fuqara, dan dia tidak mengizinkan orang-orang fakir untuk makan. Masya Allah, doa tuh yang Allah dengar pertama kali itu dari orang-orang miskin. Kenapa orang-orang miskin itu banyak terzolimi oleh masyarakat, oleh manusia? Kenapa orang-orang kaya doanya itu nggak segera Allah kabulkan? Banyak hambatan-hambatannya. Jangankan mau doa, pada saat kita bertemu dengan Allah nih, orang kaya itu banyak sekali yang dihisap. Ya, mau ini dihisap dulu. Saya pernah baca kisah sahabat itu. Rasulullah SAW itu punya sahabat, dia hanya memiliki dua buah kampak. Buat apa? Buat nebang pohon, ranting-ranting. Ternyata pada saat dia meninggal, sahabat Rasulullah SAW mengimpikan dia. Ngimpinya apa? Ya Rasulullah, tadi malam aku diimpikan oleh si fulan. Si fulan bertemu denganku, kata si fulan apa? Hati-hati memperbanyak mengumpulkan harta yang banyak. Kenapa? Aku saja seumur-umur cuman punya kampak butut 2. Itu ditanya pertanyaan di alam kubur, satu kampak 75 pertanyaan. Apalagi yang handphonenya 3. Hati-hati itu. Satu handphone jadul yang gak bisa disadap katanya. Satu lagi handphone Cina, satu lagi handphone Samsung, satu lagi handphone iPhone. Hati-hati, Masya Allah. Yang punya toko cabangnya di mana-mana, hati-hati. Saya nggak nakut-nakutin. Rasulullah SAW itu orang kaya luar biasa. Beliau itu ketika nikah 25 ekor unta dia punya mahar. Tapi beliau ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau arahkan gimana harta bendanya, ilmunya, pangkat dan jabatannya diarahkan sepenuhnya kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya miskinnya Rasulullah SAW itu bukan karena miskin karena mengumbar-ngumbar harta, tidak, karena dipakai untuk dakwah. Bentar-bentar dakwah. Sehingga di kisah sahabah di kitab Nurul Yakin, suatu hari Khadijah radhiyallahu anha itu memangku Rasulullah SAW, kepala Rasulullah di atas pahanya Khadijah radhiyallahu anha, sambil menyeka-nyeka rambutnya Rasulullah SAW. Tiba-tiba Khadijah meneteskan air mata, air matanya jatuh ke pipinya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, ada apa dengan engkau? Apakah engkau sudah berpuluh-puluh tahun hidup menjadi istriku? Engkau menyesal, hartamu habis, jabatanmu tidak ada lagi untuk dakwah? Kata Khadijah, bukan ya Rasulullah SAW. Aku menangis karena justru di detik-detik kematian usiaku yang makin akhir ini, justru aku sudah enggak punya lagi harta benda yang aku bisa infakkan di jalanmu untuk berdakwah, kata Khadijah radhiyallahu anha. Maka tolong wahai Rasulullah, ketika aku meninggal nanti, kalau memang bisa, tolong jadikan tulang belulangku untuk menjadi jembatan Anda untuk dakwah fi sabilillah. Allahu Akbar. Ini yang namanya seorang istri sehidup semati, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Hati-hati ibu. Suami kita bisa nggak ada keberkahan dalam rumah tangga kita kalau istrinya itu nggak sami'na wa ta'na sama suaminya. Sama orang lain sami'na wa ta'na, sama suaminya sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa analisa. Kata suami, bu jangan keluar rumah,
Loh kenapa? Saya itu masih butuh kamu. Sudah, sami'na wa ata'na. Selama itu baik, tinggalkan semuanya. Jangankan perkara keluar rumah, istri sholat sunnah, istri puasa sunnah saja. Saya selalu bilang, hadis Rasulullah mengatakan jadi seorang istri itu gampang masuk surga tanpa hisab. Gampang masuk surga itu lewat pintu yang mana saja mudah, Bu. Yang penting apa syaratnya? Idza sholatil mar'a khamsaha. Kalau ada seorang istri yang sholat 5 waktunya rajin. Rasul nggak bilang sholat duha, Rasul nggak bilang sholat tahajud, Rasul nggak bilang witir. Rasul bilang 5 waktu saja Anda sempurnakan. Wasomat syahroha, Ramadannya Anda giatkan. Siap Ramadan dia puasa. Sunnah Senin Kamis nggak usah dulu. Kalau belum fardunya sempurna, jangan sekali-kali mencolek yang sunnah, bisa berantakan fardunya kita. Ini tahajudnya rajin, 1:30 bangun, sholat sampai 1000 rakaat, habis sholat tahajud tidur kebablasan, subuhnya dirapel sama duha. Ini kan luar biasa. Seorang wanita sholat 5 waktunya sempurna, puasa Ramadannya sempurna. Kemudian dia apa? Dia tutup fahasonat farjaha, dia tutup kemaluannya, dia tutup kehormatannya. Dia pandai menutup kehormatan dirinya, dia pandai menutup kehormatan suaminya, dia pandai menutup kehormatan keluarganya, dia pandai menutup kehormatan keluarga suaminya. Ini mudah. Yang terakhir kuncinya, wa ata'at zaujaha. Dia berbakti kepada suaminya. Qila laha udkhuli jannati min ayyi abwabin jannati syi'ti. Wahai perempuan, kalau engkau meninggal, Allah sudah pasrah, ambil pintu surga yang mana kamu mau. Tuh lihat. Tapi sayang setan itu halus, Bu. Setan menghancurkan wanita berhijab, wanita bercadar, wanita yang paham tentang agama. Dimentahkan amalan oleh Allah dan Rasulnya karena apa? Tidak taat kepada suaminya. Sok kita main hitung-hitungan matematika. Ini dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau bilang, orang kalau melakukan amalan wajib itu pahalanya dapat 100%. Tapi kalau melakukan amalan yang sunnah, pahalanya gak sampai 100%. Pah, iya mah, insya Allah kan anak kita lagi mondok nih. Besok kebetulan hari Senin, Pak. Mama kepengen, mama ingin menghantarkan doa mama dan puasa mama untuk memudahkan anak kita ini belajar sedang ujian di pondok ini. Pak, izin ya puasa sunnah besok Senin. Siap, Mah. Kalau bisa papa yang masak air putihnya. Ya. Yang masak semuanya, ditemenin tuh sama suaminya. Makan bareng-bareng. Suaminya nggak puasa, istrinya puasa. Qadarullah jam 10 suaminya telepon, "Ma, alhamdulillah usaha kita ini hari ini saja omset sudah masuk 1,3 miliar, Ma." Ya, Masya Allah. Terus gimana, Pak? Kita ke Jogja yuk. Ngapain ke Jogja? Kita cari makanan restoran yang paling mahal, Ma. Kalau ada megono yang spesial. Ya, Pak. Kan Mama lagi puasa. Ya udahlah, dibatalin saja puasanya. Jangan, Pak, sayang, Pak. Sampai di Jogja, suaminya bilang, "Yuk kita batalin restoran." "Pak, gini saja, apa kita keliling-keliling dulu? Ini qadarullah sudah jam 2 ini, sebentar lagi maghrib." Ya sudah lama kalau gitu, keliling-keliling, masuk mall, keluar mall, masuk lubang, keluar lubang, segala macam. Akhirnya 5:30 transit di restoran, dia makan. Maka azan berkumandang, istrinya membatalkan. Lihat, istrinya sudah nolak ajakan suami untuk batalkan puasanya, tapi dia malah memilih puasa sunnah. Maka Ibnul Qayyim mengatakan pada saat dia merampungi puasa sunnahnya, dia mendapatkan 80% pahala dari Allah. Tapi min 100%. Apa minnya? Menolak ajakan suami untuk membatalkan puasanya. Akhirnya setan itu Masya Allah cerdas. Suaminya bilang, "Mah, batalkan aja orang puasa sunnah." "Lah enggak apalah, sayang lah, nanti aja ditahan aja makannya, kita keliling-keliling dulu." Setan bilang, "Tuh ya, suami kamu gak punya otak yo. Padahal malam ditemenin sahurnya,
Kok malah sudah kamu itu benar, suami kamu salah, setan cerdas tuh. Hati-hati, hati-hati, Masya Allah. Akhirnya si istri rampung puasa sunnahnya, dapat 80% pahala. Tapi min 100%. Dia ngutang sama Allah berapa persen? 20%, Bu. Pokoknya perkara-perkara sunnah itu hati-hati, selalu menjebak kita. Ya ini Insya Allah. Ini yang kedua. Jadi nggak boleh kita menghususkan makanan kita buat orang-orang yang kaya saja. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, Rasul itu kalau seandainya datang tamu, Rasul mengucapkan marhaban bilwafdil ladzina ja'u ghairu hazanan wala nadaman. Indonesianya gini, selamat datang ya Allah, mudah-mudahan Anda di sini puas dengan jamuan saya dan bahagia di sini. Itu sunnah. Selain assalamualaikum. Kadang-kadang kita ini melakukan satu praktek memang bahasa Arab, cuman nggak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, fi amanillah ma'assalamah. Memang ada keterangan hadisnya, nggak ada bro. Tapi kita so Arab-Arapan. Ulang tahun mat milad ya, apa itu mat milad? Rasulullah SAW itu ketika melihat saudaranya safar, bukan ma'assalamah, bukan fi amanillah, tapi apa? Assalamualaikum. Ketika kembali, assalamualaikum, sudah mengcover semuanya. Keselamatan atas Anda nanti. Fi amanillah ma'assalamah itu biasanya digunakan juga orang-orang muslim juga. Orang-orang muslim melihat tradisi di Nejat seperti itu, di Irak seperti itu, di Arab Saudi seperti itu semuanya. Cuman kalau kita ngelihat, ada nggak tutunan keterangannya? Nggak ada. Kalau kita di Gontor itu suka ada muhadasah. Orang yang baru bangun, sohan naum, sohallahu badanaka. Itu memang orang percakapan Arab. Cuman jangan sampai mentang-mentang Arab, akhirnya kita aplikasikan yang penting Arab. Anak kita lahir, namanya Muhammad Salatoh. Keren Bu, tapi kalau ada santri yang tahu bahasa Arab ketawa dia. Muhammad orang yang terpuji, yang mukanya kayak sambel. Salatoh itu sambel. Kita kepengen anak kita ke Arab-Arapan, tapi salah kaprah. Nama anaknya Muhammad Israel. Ya, akhirnya ketika dia bertandang ke rumah kita, si mamahnya tahu ini namanya Israel, suami lagi sakit. Mas, itu buka pintu, Israel datang, suami semaput Bu. Ya, Masya Allah. Nih, makanya kita nanya ke orang-orang ahli ilmu kayak gitu. Ya, jadi disunahkan untuk menyambut tamu itu dengan riang gembira. Masalah dia mau ngapa-ngapain, masalah terserah. Kadang-kadang penyakit dari orang-orang kaya punya uang itu ketika datang tamu yang derajatnya lebih dari dia, kita sudah suuzon dulu. Ini pasti mau minjem uang, jangan. Ya, nanti hilang keberkahannya. Yang penting kita nyambut dulu. Perkara dia nanti mau ngapa-ngapain, kita sudah punya strategi. Dulu loh, kenapa ya? Kok hajat saya nggak pernah dikabulkan Allah? Kalau toh dikabulkan setengah-setengah, kenapa? Ternyata kita ada cacat ketika berhubungan dengan manusia. Allah sudah memberikan, Rasulullah sudah memberikan cara-caranya. Ini toh terbaik begini. Pada saat engkau memang didatangi oleh tamu yang memang habitatnya minjem uang terus, nggak pernah bayar ini tamunya, datang lagi ke rumah kita, maka agama mengajarkan kepada kita sambut dia dengan tenang. Kalau memang nggak bisa memberikan pinjaman lagi, minimal ambillah 10% dari pinjaman itu, berikan ke orang ini. Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam. Oh, datang ke rumahnya, Mas, mohon maaf Mas, saya lagi butuh uang nih. Berapa? 2 juta. Waduh Bu, kemarin Ibu masih punya sangkutan ke saya 3 juta dan belum dibayar. Iyalah Mas, kalau sekarang minjem 2 juta insya Allah saya bayar. Bayarnya berapa? Ya 5 juta. Tapi kita orang beriman jangan sampai keprosok ke lubang yang kedua. Kita yakin memang tamu datang dari Allah, dan kita juga punya misi untuk mendidik tamu itu. Kadang banyak orang datang ke rumah saya karena kita itu sudah lama kan mendirikan konsultasi fikih muamalah anti riba. Datang tamu ke rumah saya bukan minta solusi dari dosa, minta solusi dari hutang bro. Masya Allah. Saat ini gimana? Saya kasih gini. Bukan Ustadz, maksud saya di sini ada pinjaman nggak? Sampai kayak begitu. Ya, jangan pernah kita bertamu kemanapun, hatta ke orang yang kita mungkin dia bisa solusinya. Jangan pernah punya niatan ada kepentingan.
Kemarin tadi pagi saya bahas di Binangun, ya Al-Huda itu. Kalau kita kepengen merasakan manisnya iman, wa ayyuhibba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Kita datang ke tamu tersebut karena ada, bukan ada kepentingan, karena datang karena Allah. Kalau kita berteman ada kepentingan, sebatas terakomodir kepentingan itu. Kita loyal kepada teman kita setia kepada teman kita akrab dengan dia. Tapi ada konspirasi dunianya. Suatu saat kita akan dilepehkan, kita akan menjadi musuh nomor 1. Makanya agama mengajarkan kepada kita, hadapi, sahabati seseorang itu bukan karena kepentingan, bukan karena dunia, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadir silaturahim, kita yakin dengan kumpulnya kita silaturahim, tingkatkan ukhuwah, maka akan terbuka peluang rezeki, akan terbuka peluang panjang umur. Itu saja kita yakini dulu, maka Allah akan berikan prospek-prospek perjalanan yang di luar dugaan kita. Yang penting husnuzon billah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hormati tamu kita. Jangan pernah kita itu nawarin minum, mau minum apa ya, itu makruh, nggak boleh. Kita bukan restoran, tapi kita rumah. Ada yang terbaik, sediakan yang terbaik. Kecuali kalau dia bilang, wah ya Allah, teh manis, kebetulan saya nggak minum teh. Loh kenapa? Ada latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang goblok. Air putih saja gimana? Kayak begitu, jangan, nggak boleh. Etika tuh kita, Mas mau minum apa? Jus, sirup atau apa? Jangan, itu makruh. Yang terbaik keluarkan, keluarkan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak menawarkan tamunya alias malaikat Jibril. Kita buka surat Az-Zariyat ayat 26 sampai 27. Apa kata Allah? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Nabi Ibrahim dan keluarganya datang tamu di malam hari, teman-teman. Bayangkan, tamu datang di malam hari. Masya Allah. 1 menit lagi, ya. Nabi Ibrahim datang, langsung tamu datang buru-buru ke kandang menyembelih 1 ekor sapi bi'ajlin samin yang gemuk. Ya, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim langsung menghidangkan jamuan-jamuan tersebut kepada tamu. Terakhir tamu mengatakan, wahai Ibrahim, apa sih hajat yang menjadi keperluan keinginan kamu sampai detik ini? Ibrahim mengatakan, aku kepengen punya anak. Maka tamu mengatakan, mudah-mudahan datangnya aku ke sini menjadi keberkahan buat seisi rumah, dan pulangnya aku nanti akan membawa dosa-dosa seisi rumah ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajatnya. Setelah tamu itu pulang, Allah kasih kabar, tahu nggak tamu itu siapa? Wahai Ibrahim, nggak tahu, itu malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril besoknya memberikan info kepada Ibrahim, akan datang seorang keturunan namanya Ismail. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah waktu Isya ini. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam acara dan frekuensi yang sama. Sehat semuanya. Aqulu qauli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.